Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya. Ini adalah part ketiga, part terakhir untuk pembahasan ujian sekolah Matematika Peminatan kelas 12 ya, atau PSAJ untuk tahun ini. Oke, kita langsung saja ya. Soal nomor 21, adik sudah mengerjakan di rumah ya. Ya, nomor 21, fungsi fx, x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x kurangi 7, turunan pada interval, turun mungkin ya, turun pada interval. Oke. Langkah pertama, saya akan mencari titik stasioner ya, dimana nanti titik stasioner itu rumusnya adalah f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan ya, x pangkat 3 itu turunannya adalah 3x kuadrat, lalu 3x kuadrat diturunkan menjadi 6x dikurangi 9 sama dengan 0. Kita masing-masing bagi dengan 3, x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. X sini 3, sini 1 ya. Biar ketemu positif 2, maka positif 3 kurangi 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 3 dan x sama dengan 1. Lalu saya buat garis bilangan ya. Di sini ada min 3, di sini ada 1. Nah, antara min dengan plus saya ambil angka 0, lalu kita substitusikan ke f aksen. Oke. 0, min 9, maka pada saat kita substitusikan angka 0, hasilnya adalah negatif. Maka nanti sini positif, sini positif. Mintanya itu interval turun. Pada saat interval turun, maka itu syaratnya f aksen x kurang dari 0. Maka adik carilah yang negatif. Ini yang negatif ya. Oke, maka interval turunnya adalah x lebih besar dari min 3 tetapi kurang dari 1. Begitu guys. Jawaban yang tepat mana? Jawaban yang tepat adalah poin C. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 22. Diketahui ada fx sama dengan 2 cos x min pi per 4. Itu saya buat menjadi 45 derajat dulu ya. Nah, ditanya titik stasionernya. Titik stasioner itu terjadi pada saat f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan ya, 2 saya tulis 2. Cos turunannya adalah min sin x min 45. Nah, sama dengan 0. Lalu nanti sini sin x min 45 sama dengan 0 dibagi min 2, maka tetap 0. Nah, nanti sini sin x min 45, sin berapa yang hasilnya 0, yaitu sin 0. Kita coret saja sinnya, lalu kita bisa gunakan aturan sinus. Aturan sinus masih ingat ya dek? Maka nanti x min 45 sama dengan A ditambah dengan K kali 360, A nya itu 0 derajat ya, atau x min 45 itu berasal dari ruas kiri ya, sama dengan 180 min A, A nya itu kan 0 ya, maka tetap 180 ditambah dengan K kali 360. Lalu min 45 nya pindah ruas, maka x sama dengan 45 ditambah K kali 360. Untuk yang ini pindah ruas juga ya, maka 180 ditambah dengan 45 itu adalah 522 ya, 225 derajat plus K kali 360. Saya substitusikan ya pada saat K nya 0, maka nanti x nya adalah 0 dikali 360 kan 0 ya, 0 ditambah 45 maka 45. Mintanya itu 0 sampai 2 pi sampai 360 ya. Pada saat K nya 1 maka melebihi, dan 360 ditambah 45 itu melebihi batas, maka HP nya cuma ada 1, yaitu 45 derajat atau pi per 4. Selanjutnya yang di sini saya substitusikan pada saat K nya 0, maka nanti 225 ditambah dengan 0 ya, 0 dikalikan 360 kan 0. 225 itu berapa dek? 225 itu adalah 45 dikali 5, maka nanti ini setara dengan 5 pi per 4 ya. Inilah titik stasionernya, pi per 4 dan 5 pi per 4. Jawabannya mana? Jawabannya yang tepat adalah poin C. Next, kita masuk ke soal nomor 23.
Diketahui fungsi fx sama dengan 1/4 sin 4x min pi per 2, bintangnya 0 sampai pi. Yang ditanya cekung ke bawah. Kalau mencari cekung ke bawah, maka f aksen 2 ya, turunan kedua itu kurang dari 0. Kalau tadi kan interval turun dan interval naik ya, sekarang cekung. Kita turunkan 2 kali ya, intinya ya. Kita punya fx sama dengan 1/4 sin 4x min pi per 2, saya buat 90 derajat aja ya. Lalu saya turunkan pertama f aksennya, maka nanti 1/4 sin itu turunannya adalah cos 4x min 90, lalu 4x min 90 itu turunannya adalah 4. Ini 4x nya kita turunkan jadi 4. 4 nya kita coret, maka nanti turunannya adalah cos 4x min 90. Lalu kita turunkan kembali ya f aksen x, maka nanti cos turunannya adalah min sin. Min sin apa? 4x min 90. Lalu 4x diturunkan jadi 4. Ya, maka nanti f aksen x sama dengan 0. Ini kita akan cari titik stasionernya dulu ya. Kalau untuk mencari titik cekung atau menentukan cekung atas atau cekung bawah, titik stasionernya itu dari f aksen 2. Bukan f aksen 1 ya. Maka nanti negatif sin 4x min 90. Oh ini 4 ya, ada 4 nya ya. Saya taruh depan ya di sini. Min 4. Ya, ini sama dengan 0. Oke, maka nanti sin 4x min 90 sama dengan 0 dibagi min 4 itu 0. Oke ya, maka nanti sin 4x min 90 sama dengan sin berapa yang 0? Ya, sin 0. Nah, kita menggunakan aturan sinus kembali ya, seperti soal nomor 22 tadi. Yang pertama itu adalah 4x min 90 sama dengan A-nya itu 0 ya, ditambah dengan K kali 360. Lalu dipindah ruas ke sana, maka nanti 4x sama dengan 90 ditambah dengan K kali 360, lalu masing-masing saya bagi dengan 4. 90 dibagi dengan 4 itu adalah 22,5. 22,5 ditambah dengan K 360 dibagi 4 itu adalah 90. Saya substitusikan pada saat K nya 0, maka hasilnya 22,5. Lalu saya substitusikan pada saat K nya 1 ya, maka 1 kali 90 itu 90. 90 ditambah dengan 22,5 yaitu 112,5. Lalu pada saat K nya 2 tidak memenuhi ya, karena mintanya batasannya tuh hanya sampai 180 derajat. Oke, kita substitusikan kita menggunakan cara yang kedua ya, aturan sinus maksudnya. 4x min 90 sama dengan 180 min A, berarti 180 min 0, maka 180 ditambah dengan K kali 360. Maka nanti 4x sama dengan, ini pindah ke sana ya dek, 180 ditambah dengan 90 itu adalah 270, ditambah dengan K kali 360. Lalu masing-masing saya bagi dengan 4. 270 dibagi dengan 4 itu adalah 67,5 ditambah dengan K 90. Ya, maka nanti X nya adalah pada saat K nya 0 maka 67,5, pada saat K nya 1 maka 90 ditambah 67,5 ya dek, yaitu 157,5. Ya, inilah titik-titik stasioner untuk menentukan cekung atas dan cekung bawahnya. Saya buat ya garis bilangan di sini ya dek. Batasannya itu adalah 0 sampai dengan pi. Untuk yang paling kecil itu adalah 22,5. 22,5 itu sama saja pi per 8. Saya masukkan di sini pi per 8. Selanjutnya ini ya 67,5. 67,5 itu artinya 22,5 kita kalikan 3, maka jadinya 3 pi per 8. Selanjutnya ada 112,5. 112,5 itu sama saja 5 pi per 8. Dan yang terakhir itu adalah 157,5. Itu adalah 7 pi per 8. Nah, sekarang saya akan
fokus ke F aksen 0-nya ya. Ini F aksen 2-nya maksudnya ya. Ya, misalkan ini ya, antara pi per 8 yaitu 22,5 sampai dengan ini ya 67,5, saya ambil angka 30 derajat. Lalu saya substitusikan ke F aksen 2. Ini ya. Maka nanti 4 dikalikan 30 derajat itu kan 120. 120 dikurangi 90 itu berapa? 30 ya. Yang jelas 30 itu adalah kuadran 1. Sin 30 itu adalah setengah. Setengah dikali negatif 4 itu adalah negatif ya. Intinya negatif dikali positif itu adalah negatif. Maka saya masukkan sin negatif. Nah, tinggal berseling aja ya. Maka ini positif, ini negatif, ini positif. Mintanya cekung ke bawah, kita cari yang negatif. Oke, inilah interval untuk cekung ke bawah. X lebih besar dari pi per 8 tetapi kurang dari 3 pi per 8, atau X lebih besar dari 5 pi per 8 tetapi kurang dari 7 pi per 8. Oke ya Dek ya, semoga kalian semuanya paham. Kita masuk ya ke soal nomor 24. Diketahui fungsi fx sama dengan cos x min pi per 3. Intervalnya 0 sampai dengan 2 pi, ditanya adalah nilai minimum. Kita bisa menggunakan cara cepat saja ya Dek. Yang namanya kita punya ada sin ax plus minus b, atau kita punya cos ax plus minus b. Maka nanti nilai minimum dan maksimumnya kita bisa substitusikan angka plus atau min 1. Ya wis ya, ini berarti kan nilai maksimumnya itu ketemu 1 ya, ini plus minus 1. Maka nanti nilai minimumnya adalah min 1. Ya, maka nilai minimumnya adalah min 1, jawabannya itu adalah B. Kita masuk ke soal nomor 25. Perhatikan tabel distribusi frekuensi variabel acak berikut. Tentukan nilainya K. Ya, ini adalah kalau kita jumlahkan peluang itu nilainya adalah 1. Maka nanti artinya ya, kita gunakan cara seperti ini. 1/6 ditambah dengan 1/4 ditambah dengan K, kita tambah dengan 1/12 ditambah dengan 1/3, itu nilainya adalah 1. Oke ya, antara 6, 4, 12, 3 itu KPK-nya adalah 12. Maka artinya semua kita kali dengan 12. 12 dibagi 6 itu adalah 2. 12 dibagi 4 itu adalah 3. K kali 12 itu adalah 12K. Ditambah 12 bagi 12 adalah 1. Maka nanti sini 4. 1 kali 12 adalah 12. Oke ya. 2 ditambah 3 itu adalah 5. 5 ditambah 1 adalah 6. 6 tambah 4 adalah 10. Maka nanti 12 kurangi 10. Di sini ada 12K. Maka nanti nilai K adalah 2/12 atau 1/6. Pasti kalian bisa ya.